Begitulah ceritanya. Ceritanya lucu sekali ya. Benar begitu kan, Bunyamin? Iya, ceritanya lucu sekali. Iya, perutku sampai sakit menahan tawa. Menurutku, ayah itu pilih kasih. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Bunyamin saja yang disayang? Benar, ini tidak adil. Ayah sangat sayang pada Yusuf, sampai-sampai tidak mempedulikan kita. Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri. Padahal seharusnya kan kita yang lebih disayang sama ayah, karena kita selama ini selalu menjaga dan membantu keperluan ayah. Benar kan? Tapi aku heran, kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua, terutama pada Yusuf. Aku yakin sekali, itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin pilih kasih. Kita harus menyingkirkan Yusuf bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Aku tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain, Yahuza? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Kenapa harus begitu, Yahuza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya, kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana dan mengambil air di sumur itu. Pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh, sehingga tidak ada lagi penghalang di antara kita dan ayah. Beres kan? Aku setuju sekali, dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Sebelas bintang. Rembulan. Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu, anakku Yusuf? 11 bintang, rembulan, dan matahari bersujud kepadaku. Apakah itu artinya, ayah? Aku tidak mengerti. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu, nak. Apa itu benar, ayah? Iya, insya Allah benar, anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar kepadamu, nak. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana, ya. Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf, ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali kan Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik, ya. Tenang saja. Sebenarnya ayah tidak keberatan Yusuf ikut bersama kalian.
Tapi ayah khawatir terhadap binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami, Ayah. Kami ini kuat-kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Kami berangkat, Ayah. Ingatlah, jaga Yusuf baik-baik. Kak, aku heran. Kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak? Sebentar lagi kau akan tahu. Apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah, sehingga ayah tidak mempedulikan kamu. Aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal anakku sayang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini, Kak. Kakak, tolong aku, Kak. Aha! Ini dia yang kucari. Aku akan menyembelihmu untuk mengelabui ayah. Dengan begini, ayah akan percaya dengan cerita kita. Shh, tunjukkanlah wajah sedih kalian di hadapan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami, Ayah. Maafkan kami. Hah? Mana Yusuf? Hah? Maafkan kami, ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami, ayah. Saat itulah serigala buas menerkam dan membawa Yusuf, ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja, ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya, ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan, sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami, tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, ayah. Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Ayah? Ayah kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi, ayah? Ayah? Ayah kenapa? Ayah kenapa ya? Kenapa ya? Ayah kenapa ya? Ayah, maafkan kami, ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit, ayah. Maafkan kami.
Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis karena kepergian Yusuf, ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Ada Kenapa apa kita ya? dikumpulkan di sini? Ada apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Ada apa ya? Sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin, kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Megah sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada 10 bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an. Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik Tuan. Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kan'an. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta. Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuan. Tolonglah. Baiklah, pengawal, Ya Tuan. berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik Tuan, hamba akan melaksanakannya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu, Tuan.
Ayah, kami datang membawa 10 karung penuh dengan makanan dan juga... Raja muda itu mengembalikan emas milik kita. Maha suci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Tidak. Kalian sudah membuat Yusuf celaka. Sekarang kalian ingin membawa Bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, demi Allah, ini sungguh syarat yang diminta oleh Raja Mesir. Tanpa Bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Tuanku, sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari 2 hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Hei, kenapa kau melamun? Sebenarnya begini Tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Apa itu benar? Bagaimana itu mungkin? Pandanglah wajahku baik-baik. Tidakkah ada suatu tanda yang mengingatkan engkau bahwa aku adalah saudaramu? Benar. Ya, kau adalah saudaraku, Yusuf. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini, Kak? Maukah kau mendengar ceritaku, Bunyamin? Iya, Kak. Ke-10 saudara kita telah berlaku jahat padaku. Apa? Mereka memasukkan aku secara paksa ke dalam sebuah sumur. Berhari-hari, aku di dalam sumur hingga akhirnya datang musyafir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Ia membawaku ke Mesir. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampananku, rupanya majikanku tergoda dan memaksa aku mengkhianati suaminya. Karena aku menolak, ia marah. Ia melaporkan bahwa aku telah menggoda dan berbuat buruk padanya. Hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku, adikku. Sejak kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta.
Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya. Alangkah mulianya Raja Muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Ada apa? Wahai gerangan pengawal menghentikan kami. Kalian semua harus digeledah. Memangnya kenapa? Apa salah kami, Tuan? Dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas. Dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Demi Allah, kami ini orang baik-baik. Kami bukan pencuri. Kami tidak percaya sebelum kami membuktikannya. Ayo, ikut menghadap raja. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Itu milik Bunyamin, Tuan. Ini pasti bagian dari rencana Kak Yusuf. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? Dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuan. Tapi Tuan, kami tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi. Kami mohon, lepaskanlah adik kami. Kami sudah berjanji kepada ayah kami. Dia akan pulang dengan selamat. Ayah pasti akan sedih dan murka kepada kami. Ambillah 1 atau 2 orang dari kami sebagai gantinya, Tuan. Kami mohon lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Kalau begitu, izinkan saya untuk tinggal bersama Bunyamin di sini. Agar perasaan ayah kami sedikit tenang. Kalau begitu baiklah, kau kuizinkan. Terima kasih banyak, Raja. Kalian pulanglah menemui ayah dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Cepatlah. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak, aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang, aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Ayah jangan bersedih ya. Kami pasti akan kembali ke Mesir untuk membujuk raja agar bisa membebaskan Bunyamin, ayah. Tuanku Raja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati Tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin, Tuan. Lepaskanlah dia, Tuan. Kami mohon, tolonglah, sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf, adik kalian semua? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana dia tahu tentang semua itu? Akulah Yusuf, putra Yakub. Aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Kami telah berbuat jahat padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami, Yusuf. Sekarang terserah engkau. Mau memberikan balasan apa pada kami? Sudahlah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke Kanaan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, mata ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah kalian menemui ayah. Baiklah, Yusuf. Oh, ya Allah, aku mencium bau Yusuf. Ya, aku mencium bau Yusuf. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon, ciumlah ini, ayah. Ayo. Bau Yusuf.
Aku mencoba, Yusuf. Mataku, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, Ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra Ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, Ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian, anakku. Dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah. Dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir secepatnya ya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian. Kita berangkat sekarang juga ke Mesir. Ayah, Yusuf, anakku! ayah! Yusuf, anakku! Alhamdulillah kau selamat, nak. Ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau, yang begitu bersedih atas kehilanganku. Disebabkan tugas yang diamanahkan kepadaku untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk selama kemarau panjang di negeri ini. Maafkanlah aku, ayah. Sudahlah, nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesali. Semua ini adalah kehendak Allah. Dan kalian semua, wahai anak-anakku, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Dan karena peristiwa ini pula, kita dipertemukan dalam keadaan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan. Mudah-mudahan semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita berserah diri dan memohon ampun kepada Allah. Wahai ayah, dan engkau wahai adikku Yusuf, sekali lagi kami menyampaikan penyesalan kami yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kami lakukan dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang zalim terhadap orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Dan kami sangat bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Segala puji bagimu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau telah memberikan kami nikmat dan karunia yang begitu besar pada hari ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Amin. Wahai ayah, wahai kakakku sekalian, dan engkau, wahai adikku Bunyamin. Sebaiknya sekarang kita bersyukur dan memohon keridhaan Allah bersama-sama. Alhamdulillah. Nabi Yusuf, Nabi yang tampan, perangannya dipuji orang. Dia pemaaf, tak ada dendam pada saudara, mau
Tidak lama setelah wafatnya Yusha bin Nun, pemimpin Bani Israel yang telah berhasil membawa kaumnya hidup dengan tenang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai menyimpang. Mereka mulai berani merubah dan menambah isi kitabullah, sehingga muncul silang pendapat dan perpecahan di antara mereka. Lalu Allah memunculkan Jalut, pemimpin yang zalim di tengah kehidupan mereka. Pemimpin yang kejam lagi bengis dan senantiasa membuat mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam. Assalamualaikum Tuan Imran. Apa kabar? Selamatkan diri kalian! Pasukan Jalut sedang menuju kemari! Selamatkan diri kalian! Pasukan Jalut sedang menuju kemari! Ayo, selamatkan diri kalian! Apa benar yang kau katakan tadi? Hah? Iya, benar. Aku melihatnya dari gerbang kampung kita. Aku bisa pastikan bahwa pasukan berkuda itu adalah bala tentara Jalut dan mereka sudah dekat. Mereka datang! Mereka pasti akan merampok kampung kita! Ayo lari! Ayo! Cepat! Sekarang kumpulkan semua orang-orang kampung. Ambil harta mereka. Kalau ada yang melawan, habisi dan bakar rumahnya. Ayo, cepat, menyebar! Cepat, keluar! Ayo, cepat keluar! Ayo, cepat keluar! Ibu, aku takut. Ampun Tuan. Ayo! Ampun. Lepaskan kami Tuan. Lepaskan kami. Ayo, cepat. Kasihan anakku. Mulai saat ini, Tuan Jalutlah pemimpin kalian yang harus kalian taati. Dalam setiap bulan, kalian harus menyerahkan semua hasil panen dan hasil perniagaan kalian. Jangan sampai ada yang telat menyerahkannya. Apalagi sampai tidak menyerahkan. Hei, sedang apa kau? Hei, jangan lari! Aku ingatkan pada kalian semua, jangan coba-coba melawan Tuanku Jalut, kecuali kalian ingin mati. Dan kalau ada yang melawan, kami tidak akan segan-segan membumi hanguskan kampung ini. Pasukan, ayo pergi! Demikian hari-hari di perkampungan Bani Israel. Mereka lalui dengan nestapa. Sial, ternyata tikus. Kemana perginya si tua bangka itu? Awas kalau aku temukan, pasti aku cincang dia. Mau lari kemana ke orang tua? Hah? Ampun, jangan bunuh aku, Tuan. Rasakan ini orang tua. Aduh, tanganku. Ayo, keluar kau. Jangan jadi pengecut. Kalau berani, hadapi aku. Hei, pengecut. Ayo, cepat keluar. Kalau berani, hadapi aku. Dasar anak kecil kurang ajar. Rupanya kau yang telah menggangguku. Akan aku bunuh kau. Rasakan ini. Oh, rupanya kau hebat juga anak kecil. Sekarang cobalah yang ini. Kakek tidak apa-apa? Tenang, tidak apa-apa, Nak. Terima kasih kau telah menolongku. Aku hanya berusaha saja, Kek. Tapi yang menolong kakek adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuat. Perkenalkan, namaku Daud. Oh ya, kakek siapa dan dari mana? Namaku Gilat. Aku datang dari kampung sebelah, Nak. Lalu, laki-laki itu siapa?
Dan mengapa dia mengejar-ngejar kakek? Dia adalah salah satu tentara Jalut. Aku lari dari kampung karena Jalut dan pasukannya menyerang kampung kami, nak. Seluruh keluarga kakek dibunuh mereka, dan rumah kami pun dibakarnya. Wah, kasihan sekali. Kalau kakek tidak keberatan, ikutlah denganku. Mungkin saudara-saudaraku bisa membantu kakek. Kakek mau? Terima kasih, nak. Kau baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mari, Kek. Iya. Pada masa itu, hidup pula Nabi Samuel, yang kemudian nasihatnya sangat diharapkan oleh para pemimpin Bani Israel. Subhanallah. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Ehud dan teman-teman saya. Oh, ternyata engkau Ehud. Masuklah. Pintunya tidak terkunci. Selamat datang, tuan-tuan. Mari, silahkan duduk. Baiklah, bagaimana kabar kalian? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Nabi Allah. Sebagaimana yang telah engkau ketahui, Jalut dan bala tentaranya semakin merajalela. Ya, benar. Jalut dan pasukannya telah memasuki banyak kampung. Dan mereka juga telah merampas seluruh hasil bumi, juga harta benda para penduduknya. Ya, itu benar. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan membakar rumah-rumah. Saat ini, kami benar-benar hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Ya, aku mengetahuinya. Namun, apakah kalian sadar? Semua itu terjadi karena ulah kalian juga. Kalian telah banyak melupakan dan meninggalkan ajaran Nabi Allah, Musa alaihissalam. Kalian tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalian membiarkan diri kalian tenggelam dalam urusan dunia dan melupakan Allah. Oleh karena itu, Allah telah menghukum kalian dengan hadirnya Jalut, penguasa yang zolim, yang telah membuat kalian sengsara. Dan sekarang setelah merasa kesusahan, barulah kalian ingat kepada Allah. Lalu, apa yang kalian inginkan dariku? Wahai Nabi Allah, tolonglah kami. Kami sudah tidak tahan lagi. Kami tidak ingin dihina terus-menerus. Kami ingin berperang melawan mereka semua. Dengan kesalehanmu, pilihkanlah salah satu di antara kami untuk menjadi pemimpin perang melawan Jalut. Sejujurnya, ada satu hal yang aku khawatirkan atas diri kalian. Apa kiranya yang engkau khawatirkan tentang kami, wahai Nabi Allah? Aku sangat khawatir jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian malah mundur. Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah? Saat ini kami telah diusir dari kampung halaman kami. Jalut telah menganiaya dan menjajah kami. Kami tidak ingin seperti ini selamanya. Ya, tidak mungkin kita berpangku tangan. Kami akan korbankan harta dan jiwa kami. Itu benar. Kami tidak mau lagi membiarkan kezaliman Jalut dengan begitu saja. Baiklah. Malam ini aku akan berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Tapi sebelumnya aku minta syarat kepada kalian semua. Bagaimana? Apa kita harus menyanggupinya? Setuju. Boleh saja. Ya. Apa syaratnya? Ya, katakan saja syarat itu. Kami pasti menyanggupinya. Siapapun nanti yang akan terpilih, kalian harus taat kepadanya. Bagaimana? Nah, apakah kalian semua menyanggupinya? Bagaimana? Apa kita harus menyanggupinya? Setuju. Boleh saja. Ya. Baiklah, kami menyanggupi syarat itu. Kalau begitu, kalian datanglah lagi ke sini besok. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonanku malam ini. Dan keesokan harinya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Aku ingin mendengar kabar darimu, wahai Nabi Allah. Apakah Allah telah memberimu petunjuk tentang siapa yang akan menjadi pemimpin kami semua? Ya, benar. Apakah dia ada di antara kami saat ini? Ya, Allah telah memberiku petunjuk tentang calon pemimpin kalian.
Tapi orang itu bukanlah salah satu dari kalian. Dan sebentar lagi dia akan datang. Bersabarlah. Siapa ya? Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Yang ini? Aku kesini untuk mengantarkan kurma-kurma terbaik milikku ini untukmu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang besar kepadaku. Jadi orang ini rupanya. Mana mungkin? Mustahil. Kurma-kurma ini aku dapatkan dari kebunku yang kecil. Aku ingin agar engkau juga ikut menikmati karunia dari Allah ini. Terima kasih, Talut. Semoga Allah membalas kebaikanmu hari ini kepadaku dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah telah memilih laki-laki ini sebagai pemimpin kalian untuk berperang di jalan Allah. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang petani biasa dan bukan dari keturunan bangsawan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kami? Ya, itu benar sekali. Seharusnya kami lebih pantas dibandingkan dengan laki-laki itu, wahai Nabi Allah. Iya, benar. Kami semua yang hadir di sini adalah keturunan bangsawan dan memiliki banyak harta. Kami mampu membiayai keperluan perang ini. Aku sudah menduganya bahwa kalian akan menolaknya. Memang benar, Talut bukanlah keturunan bangsawan. Dia hanya petani biasa. Tapi sebenarnya, dia memiliki tubuh yang perkasa serta ahli dalam strategi. Tapi, wahai Nabi Allah, sebenarnya maksud kami... Bukankah kemarin kalian sudah berjanji kepadaku kalau kalian akan menerima siapapun pemimpin kalian? Baiklah, kalau begitu. Tapi berikanlah kepada kami bukti bahwa Talut adalah pemimpin kami yang dipilih oleh Allah. Astagfirullah. Keras kepala kalian tidak pernah hilang sejak dulu. Ketahuilah, sesungguhnya tanda dia akan menjadi pemimpin kalian adalah kembalinya tabut kepada kalian yang dengannya akan turun ketenangan dari Tuhanmu. Tabut itu adalah sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan Harun. Tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Hah? Apa itu? Tabut? Dan tabut itu pun muncul di tengah-tengah mereka, sehingga dapat meyakinkan mereka akan keputusan Allah. Bukankah itu tabut? Bagaimana? Ya, sekarang kami percaya. Iya, dan kami mengakui bahwa Talut adalah pemimpin kami. Kami akan taat kepadanya dan juga siap berperang bersamanya. Nah, Talut, mulai saat ini engkau adalah pemimpin Bani Israel. Tapi, wahai Nabi Allah, orang biasa saja. Sudahlah, Talut. Engkau telah dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Tugasmu yang pertama adalah memerangi Jalut dan pasukannya agar kehidupan masyarakat kembali aman dan damai. Semoga Allah selalu bersamamu. Baiklah kalau begitu, tapi sebenarnya kalau bukan Allah yang memilihku, niscaya aku akan menolak beban berat ini. Nah, saudara-saudaraku, segeralah umumkan kepada orang-orang bahwa besok kita akan berangkat berperang. Tidak boleh ada satupun laki-laki dewasa yang sehat tertinggal dalam perang ini. Besok pagi, kita akan berkumpul di bukit sebelah utara. Di perkampungan Bani Israel. Wahai penduduk Bani Israel, dengarkanlah pengumuman ini. Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin kita. Tidak mungkin. Talut. Dia tidak akan bisa. Kenapa harus dia? Kenapa mesti dia? Dan kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kepada seluruh laki-laki dewasa yang sehat, segera bersiap-siap. Tuanku Talut memerintahkan kita untuk berkumpul di bukit sebelah utara besok pagi. Kenapa kita dikumpulkan? Kita akan berperang melawan Jalut dan tentaranya. Kita akan berperang. Bagaimana? Kalau aku tidak peduli siapapun pemimpin kita, yang aku cemaskan adalah perintahnya terhadap kita semua. Masa kita yang akan melawan Jalut dan pasukannya yang kejam itu? Apa kita semua akan mampu melawannya? Iya ya, apalagi kalau melihat Jalut yang tinggi besar seperti raksasa itu. Lalu, apa kira-kira kalian mau ikut berperang bersama Talut? Bagaimana denganmu? Mana mungkin aku mau ikut perang melawan Jalut.
Memangnya aku sudah bosan hidup? Ya, kalian juga wajib untuk ikut berperang. Hah? Oh iya, baiklah. Besok kami akan ikut berperang. Maaf, Paman. Apa boleh aku ikut berperang bersama tuanku Talut? Anak kecil mau ikut perang? Itu berbahaya untukmu anak kecil. Kau bisa terinjak kaki kuda. Benar, lebih baik kamu di sini saja. Biar nanti kami akan mengalahkan Jalut dan tentaranya yang kejam itu. Tapi Paman, aku ingin mengalahkan Jalut yang telah menyebabkan teman-temanku menjadi yatim. Karena ayah mereka telah dibunuh oleh Jalut dan ibunya diusir dari kampung halamannya. Kau masih kecil, anakku. Orang yang diwajibkan untuk berperang adalah laki-laki dewasa, seperti mereka-mereka ini. Tapi aku bisa bertarung dengan menggunakan ketapel ini. Siapapun musuhku, tidak akan ada yang bisa menghindar dari ketapel ini. Mereka akan merasakan akibatnya. Baiklah, nak. Kau boleh ikut berperang bersama kami. Tapi ada syaratnya. Kau jangan memisahkan diri dari barisan kami. Aku boleh ikut berperang melawan Jalut dan tentaranya. Memangnya cuma kau saja yang berani. Aku juga akan ikut berperang. Besok, kamu lihat saja. Aku pasti akan berada dalam barisan terdepan. Ya, aku juga. Aku akan segera bersiap-siap. Ayo. Pada hari itu di bawah pimpinan Talut telah berkumpul 70.000 orang pasukan Bani Israel yang akan berangkat berperang melawan kezaliman Jalut. Wahai saudara-saudaraku semua, hari ini kita berangkat ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Kita akan melawan Jalut dan pasukannya yang telah menindas kita. Kita akan rebut kembali kampung-kampung kita yang telah dirampas mereka. Kita akan kalahkan mereka sehingga negeri kita ini kembali aman dan damai. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Prajuritku, apakah kalian siap untuk berperang melawan mereka? Siap! Kalian siap mengorbankan jiwa dan raga kalian? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada satu lagi. Peperangan ini akan melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Bersabar dan tabahkanlah hati kalian. Sesungguhnya, di dalam perjalanan nanti, Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka, siapa di antara kalian yang meminum airnya, bukanlah termasuk pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk dengan seciduk tangan, maka dia adalah pasukanku. Kalian siap? Siap! Pasukan, maju! Sementara di tempat lain, di istana Raja Jalut. Hanya dalam waktu 3 bulan, sebagian besar perkampungan Bani Israel sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan kita, tuanku. Hanya tinggal beberapa perkampungan yang di sebelah utara saja yang belum kita kuasai. Dan rencananya, besok kita akan mengirim 2.000 pasukan untuk melakukan penyerangan ke wilayah tersebut, tuanku. Hormat tuanku Jalut yang perkasa. Apa keperluanmu, prajurit bodoh? Mengganggu urusanku saja. Maaf beribu-ribu maaf tuanku. Hamba baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang Bani Israel akan mengadakan penyerangan ke kerajaan kita, tuanku. Mereka bergerak dari sebelah utara. Mereka berani melawanku. Sudah bosan hidup rupanya. Panglima, siapkan 5.000 pasukan untuk menumpas mereka. Baik, tuanku. Tapi tuanku, mereka mengerahkan semua rakyat untuk menyerang kita. Dan jumlah mereka sangat banyak, tuanku. Sekitar 70.000 pasukan. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Konon, dia dikenal sebagai ahli strategi perang, tuanku. Sudah nekat mereka. Kalau begitu, Panglima, kerahkan semua pasukan kita. Kita sambut mereka dan kita kirim mereka menuju gerbang kematian. Saat ini juga akan kita musnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini. Jalut pun memimpin sendiri pasukannya yang jumlahnya sangat banyak untuk menghadapi perlawanan Bani Israel.
Dan di lain pihak, nampak pasukan Bani Israel mulai letih dan kehausan saat menyeberangi gurun yang panas. Hei, apa kau masih punya air minum? Aku merasa haus sekali. Persediaan air minumku sudah habis dari semalam. Air minumku juga sudah habis. Padahal aku selalu sedikit meminumnya, tidak pernah banyak. Untuk menghemat. Celaka. Bagaimana kita mau melawan Jalut dan pasukannya dengan kondisi kita yang kehausan seperti ini? Hei! Di depan ada sungai! Kalian dengar itu? Ada sungai di depan sana. Ya, kalau begitu, mari kita ke sana. Kita minum sepuas-puasnya agar tubuh kita segar kembali. Sabarlah kawan. Apa kalian tidak ingat dengan pesan Panglima Talut agar kita tidak meminum air dari sungai itu kecuali hanya seciduk saja? Iya, tapi kan kita sedang haus sekali. Sepertinya kalau hanya seciduk saja tidak akan bisa menghilangkan dahaga kita. Ya, kau benar kawan. Lagi pula, kalau kita kehausan, pasti Jalut dan pasukannya akan mudah mengalahkan kita. Tapi, sudahlah. Kalau kau tidak mau ikut kami, ya sudah. Lagi pula, Panglima Talut juga tidak akan tahu. Ayo, kita segera ke sungai. Ya, sudahlah. Ayo cepat deh. Ayo cepat. Ayo. Aku lebih dulu. sudah haus sekali. Iya. Perjalanan jauh sekali. Seperti yang dikhawatirkan Talut, sebagian besar orang-orang Bani Israel itu akan melupakan dan melalaikan peringatannya. Tak puas hanya dengan minum sebanyak-banyaknya, mereka bahkan menceburkan diri dan berenang ke dalam sungai. Sehingga mereka menjadi malas dan enggan untuk melanjutkan perjalanan melawan tentara Jalut. Pasukan, mari kita lanjutkan perjalanan. Wahai Talut, aku dengar Jalut telah menyiapkan tentaranya untuk menghadapi kita. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah pasukan kita. Sepertinya usaha kita untuk berperang melawannya akan sia-sia saja, Talut. Jangan lupa, Tuan. Berapa banyak terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar, Tuan. Kalau begitu, kalian berangkatlah lebih dulu. Biarlah kami di sini sampai haus kami hilang. Setelah itu, barulah kami akan pergi untuk menyusul kalian semua. Tapi Tuan, bukankah Tuanku Talut telah memerintahkan kita agar kita berangkat sekarang? Sudahlah, kita berangkat dengan tentara yang ada saja. Biarkan saja mereka di sini. Mereka bukan pasukanku lagi sekarang. Demikian sebagian kecil dari mereka yang meminum air hanya seciduk, meninggalkan orang-orang yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud. Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh Jalut. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud. Dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Iya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Iya. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah.
Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Bukan, bersiap. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus! Allahu Akbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa mengalahkan mereka! Ayo serang! Ayo lari! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua.
Dasar manusia tidak berguna! Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak, sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa
menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihissalam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki.